Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazim Aryan. Awalnya itu berawal dari saya tugas sekolah sih ya. Dari tugas sekolah emang saya dulu tuh bersekolah di sekolah bisnis. Dan di saat kelas 2 itu dari sekolah ditantang harus membuat sebuah startup bisnis. Awalnya saya sempat bingung untuk apa gitu ya, karena kan saya tidak ada di basic di bisnis gitu. Tapi karena saya back on pengalaman gitu ya, jadi saya emang dulu suka banget bertani gitu. Apalagi saya juga SMP di sekolah alam juga, jadi SMP di sekolah alam, SMA-nya juga sekolah alam, jadi nyambung gitu ya. Jadi emang udah passion banget di bidang pertanian, dan kenapa enggak gitu, saya coba dibuat startup pertanian. Waktu itu sempat berpikiran ke bambu, budidaya kayak bikin pohon bambu gitu. Cuman karena saya juga nggak tertarik kalau tanaman-tanaman gitu, saya tuh lebih tertarik ke hewan-hewan, dan akhirnya searching nemu budidaya lele. Apa namanya, judulnya sih cukup kayak yang bikin tertarik gitu, omset besar modal kecil kan. Jadi gimana orang nggak tertarik gitu ya. Berkonsultasi ke orang tua, kira-kira boleh nggak kalau misalnya saya bikin suatu bisnis gitu, kecil-kecilan aja. Dan alhamdulillah orang tua juga mensupport. Lalu waktu itu karena kita belum ada lahan, jadi saya menggunakan lahan saudara yang di Jawa Timur. Jadi mau nggak mau saya kesana ke Jawa Timur berdua sama ayah saya. Di sana dibuatkan dua kolam, lalu saya mempraktekkan cara itu. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan itu kita panen di situ, alhamdulillah. Kalau modal itu awalnya saya waktu itu kan sempat kerja part time di tempat magang saya dulu, kuliner sih, jadi restoran itu saya part time. Saya ngumpulin uang gitu, ya nggak banyak sih, 500.000 kan waktu itu, dan dibantu sama ortu juga sih kalau untuk modal. Jadi yang sebelum itu singkatan, jadi Family Fish Farm. Jadi saya kan semua ini dibantu dengan orang tua juga gitu, keluarga juga saya mensupport. Jadi saya nggak sendiri, jadi keluarga juga mensupport saya, dan itulah nama saya namakan F2 Farm, Family Fish Farm. Ada yang termotivasi juga, banyak sih yang termotivasi alhamdulillah. Terus ada juga yang minta saran gitu kayak saya, pada nggak nyangka gitu Mbak. Jadi saya tuh dulu tuh orangnya pendiam Mbak, jadi saya gimana ya, orangnya nggak gaul-gaul amat gitu, bener-bener pendiam lah, nggak mau bergaul. Dan mereka kaget gitu, kok lu bisa gitu bikin usaha sebesar ini dibanding gua masih rebahan segala apa. Dan mereka alhamdulillah masih kayak pada belajar gitu. Saya akhirnya jadi saya rangkul mereka, ayo belajar bareng gitu. Jadi ada 2 sistem ya yang tadi saya bilang. Jadi kalau yang saya tahu itu ada bioflok, sama satu lagi itu konvensional. Nah kalau di sini kita menggunakan sistem konvensional. Jadi benar-benar pure alami, dari alam aja gitu. Nah kalau kita di sini untuk alam ini kita hanya cukup mengontrol airnya aja sih. Jadi nggak perlu air atau segala macam. Kalau lele mah aman-aman aja. Terus juga kita di sini membuat namanya itu probiotik untuk treatment airnya, karena kan ya itu dia yang saya bilang rahasia bisnis itu probiotiknya. Itu kita di sini bikin sendiri, yang bikin air nggak bau, lalu lele sehat dan cepat besar itu karena dari probiotiknya. Mungkin beberapa ikan kan kalau bisa kita lihat di akuarium tuh, mereka kalau ibarat kasarnya BAB gitu ya, mereka kan suka makan juga tuh, cuman dimuntahin lagi kan. Mungkin saya juga nggak tahu ya, karena lele kan dia hidup di air yang gelap, ibarat kita nggak bisa ngelihat juga. Tapi beberapa orang ada yang bilang juga makan, makanya dinamakan sistem bioflok. Sistem bioflok itu kan dia mengubah kotoran menjadi pakan dengan menggunakan probiotiknya itu, dan juga sistem fermentasi. Ya mungkin dari situ dia makan juga kotorannya gitu ya. Mungkin dari makan kotoran itu dia bisa jadi sakit atau apa gitu kan, makanya kita harus buang kotorannya. Ada beberapa sistem juga yang saya tahu itu ada GWS sama satu lagi RWS. Nah kalau yang GWS ini yang saya pakai Green Water System. Jadi kita ini Green Water System itu air hijau itu bukan dikarenakan lumut. Jadi karena sinar matahari dan juga pengurai dari probiotik itu sendiri. Nah jadilah hijau.
Kalau untuk ada lagi satu lagi RWS, dia tuh red water system, itu juga termasuk dari probiotik. Jadi probiotiknya juga beda. Nah, emang dia pengolah E4 namanya, emang pengolah bakteri juga. Karena selain apa namanya ibarat menetralisir air, dia juga bisa mencegah lele jadi penyakit-penyakit lain. Jadi pertanian itu bukan diurus sama orang yang ibarat ngasih makan, terus rutin ngasih makan aja, tapi hati juga ngaruh gitu. Karena kan kita ya hewan ya, jadi hewan sama kita kan feelingnya harus nyatu. Gimana hewan ini sakit, kita nanggapinnya gimana gitu kan, itu ngaruh banget, kerasa banget gitu. Harus suka dulu, jatuh cintain dulu tuh si lele, baru nanti kita gampang kesananya. Satu pesan ini penting banget ya, apalagi untuk pertanian. Kalau emang kita mau bisnis itu jangan memikirkan apa namanya penghasilan besar. Misalnya nih budidaya lele gampang gini penghasilan besar, kita jangan mikirin ke situ. Yang kita pikirin tuh prosesnya, bagaimana kita ngelola lele kalau sakit, terus ngurusnya gimana, itulah yang kita nanti apa namanya nilai tambahnya kita di situ. Kalau masalah rezeki mah ya kan udah yang ngatur ya gitu ya, kita udah yang ngatur ya, apa namanya mau rezeki besar atau enggaknya, mau bisnis kita besar atau kecil, semua itu kalau misalnya emang kita rutin terus apa namanya rajin ngontrol airnya, mengontrol lelenya, nah itu proses itu nanti bakal rezeki itu bakal ngejemput dan biasanya lebih besar gitu ya. Semua itu kan tergantung usaha kita gitu, rezeki kan tergantung usaha kita gimana.